Jadi semua dihakimi menurut perbuatan. Kalau memang benar tafsir bahwa kamu agama A, kamu akan dihakimi menurut agamamu. Kamu agama B, kamu akan dihakimi menurut agamamu. Nah, pertanyaan, ada enggak orang yang bisa selamat atau bisa lolos dari penghukuman? Nah, itu pertanyaan, saudaraku. Nah, jawabannya nanti ada di ayat 15. Shalom, saudaraku. Setelah kita membahas peristiwa setelah berakhirnya kerajaan 1000 tahun, yaitu ada pemberontakan dalam waktu singkat ya, karena iblis dilepasnya cuma waktu singkat, ada pemberontakan yang disebut Gog Magog itu. Kemudian apa yang terjadi? Nah, ini kita akan lanjutkan dengan topik tahta putih atau hukuman yang terakhir. Nah, saudaraku, inilah yang diajarkan oleh kitab suci kita. Jadi kitab suci kita ini memberikan sebuah gambaran yang lengkap, dan dalam kitab Wahyu ini dijelaskan bahwa setelah Antikris dibinasakan, maka Tuhan Yesus beserta dengan orang-orang kudusnya yang dibangkitkan dan kemudian mereka yang diubahkan, ini orang-orang kudus ini akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Itu sudah dibahas panjang lebar, saudaraku ya, ada beberapa seri yang sudah bisa ikuti. Nah, setelah itu kita kemarin bahas bagaimana iblis itu dihukum. Karena dia dilepas, kemudian dia menyesatkan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa itu diprovokasi, mencoba mengepung perkemahan orang kudus dan kota yang dikasihi, yaitu Yerusalem. Nah, kemudian turun api dari langit, membinasakan mereka semua. Nah, iblisnya dijelaskan bahwa iblis yang menyesatkan mereka itu dilemparkan dalam lautan api dan belerang, dan di sana bersama dengan binatang dan nabi palsu itu disiksa siang malam tak henti-henti selama-lamanya. Itu, saudaraku, itu yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Nah, sekarang lanjutannya bagaimana? Nah, ini sebuah gambaran yang berikutnya dicatat, diceritakan oleh Yohanes. Ayat 11 dari Wahyu 20. Saya bacakan, saudaraku. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dan di hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi di hadapan Tuhan itu langit dan bumi itu sudah tidak ada lagi. Ya, tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi ini alamnya sudah berubah begitu ya. Dan ada pusat, yaitu tahta putih. Ini perhatian kita harus terpusat pada tahta putih itu. Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati. Jadi mereka yang sudah mati. Mati sebelum kerajaan 1000 tahun dan mereka belum dibangkitkan. Itu ada banyak. Kemudian yang mati di dalam kerajaan 1000 tahun, itu ada banyak. Dan kemudian mereka yang dibinasakan karena pemberontakan mereka dalam akhir kerajaan 1000 tahun itu juga tidak sedikit jumlahnya. Semua, saudaraku ya, orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Mereka semua berdiri. Lalu dibuka semua kitab. Nah, ini menjadi pertanyaan, kitab apa saja yang dibuka gitu ya. Kitab itu apa? Kata kitab itu dalam bahasa Alkitab kita ya, dalam bahasa firman Tuhan itu sebetulnya gulungan. Kalau kitab kita itu kan bentuknya kan berjilid gini ya, tapi itu dalam bentuk gulungan. Dibuka semua kitab. Semua kitab ini interpretasinya macam-macam, saudaraku. Ada yang berkata bahwa semua kitab itu adalah kitab-kitab suci pegangan keyakinan dari masing-masing mereka yang bangkit itu, saudara. Bangkit
di hadapan tahta putih itu. Jadi agama-agama macam-macam itu kan punya kitab suci yang mereka yakini. Dan itu dibuka, kitab-kitab itu. Kamu yakin dengan kitab ini? Termasuk orang Yahudi yang berpegang mati-matian terhadap Taurat, dibukakan Taurat itu. Gitu ya, dibukakan. Semua kitab itu ada yang menafsirkan seperti itu. Ada juga yang menafsirkan beda. Semua kitab ini adalah catatan-catatan tentang kehidupan manusia. Jadi manusia yang pada waktu penghakiman terakhir itu nggak bisa membantah karena semuanya tercatat lengkap apa yang dilakukan oleh mereka. Jadi mereka nggak bisa berkata, enggak, aku nggak pernah lakukan itu, begini-begini, nggak bisa. Itu semua ada, tercatat. Ada yang menafsirkan seperti itu, tapi ada juga yang menafsirkan semua kitab ini adalah keyakinan-keyakinan mereka dari kitab-kitab suci mereka masing-masing, itu dibukakan. Kamu percaya agama ini, kamu percaya ini, aku bukakan kitab sucimu. Kamu agama itu kayak kamu percaya, aku bukakan kitab sucimu. Apa yang diajarkan. Nah, kemudian dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Nah, di samping kitab-kitab itu ada satu gulungan kitab lain yang dibuka, ini namanya kitab kehidupan. Ini beda lagi, saudaraku, ini istimewa. Karena di dalam kitab kehidupan itu yang ada adalah daftar nama. Daftar nama orang yang tercatat di dalam kitab kehidupan tersebut. Saudara, berbahagialah mereka yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Kemudian, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi semua dihakimi menurut perbuatan. Kalau memang benar tafsir bahwa kamu agama A, kamu akan dihakimi menurut agamamu. Kamu agama B, kamu akan dihakimi menurut agamamu. Nah, pertanyaan, ada enggak orang yang bisa selamat atau bisa lolos dari penghukuman? Nah, itu pertanyaan, saudaraku. Nah, jawabannya nanti ada di ayat 15. Jadi kita sebetulnya tidak mengatakan bahwa agama-agama yang ada di atas muka bumi ini itu bisa menyelamatkan atau tidak, kita nggak bahas itu. Tetapi kalau benar bahwa tafsir dari ayat 12, Wahyu 20 ayat 12 ini, itu adalah kitab-kitab, dibuka semua kitab itu adalah kitab dari agama, kitab suci agama mereka yang dibukakan, apakah ada orang yang benar-benar bisa memenuhi seluruh tuntutan dari kitab suci mereka masing-masing? Sebab dikatakan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Makanya ada dua tafsir tadi, saudaraku ya. Tafsir pertama, ini kitab suci mereka. Perbuatanmu itu, ini kitab sucimu ngajarkan ini. Kamu melanggar ini, kamu melanggar ini, kamu nggak tepat persis seperti apa yang diajarkan oleh kitab sucimu, begitu ya. Nah, kalau hukum Taurat ya, apakah kamu memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat ini? Kan begitu, saudaraku. Ya, kalau orang-orang Israel, orang Yahudi yang berpegang kekeh pada hukum Taurat dan menolak akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tetapi orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, nama mereka tercatat di dalam kitab kehidupan. Maka dari itu, ayat 13, dan nanti saya katakan bahwa jawabnya apakah mereka masih bisa selamat atau tidak, itu ada di ayat 15. Tapi saya akan bacakan dulu ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi yang mati di laut itu diserahkan, bangkit dan diserahkan,
dan orang-orang mati di mana saja mereka bangkit dan mereka dihakimi, ya. Masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api. Dimasukkan ke dalam lautan api. Ayat 15, tadi saya katakan, saudaraku, apakah ada yang luput? Mereka yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Satu ayat ini sudah menjawab, saudaraku, bahwa hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, merekalah yang lolos dari penghakiman di mana semua dilemparkan ke dalam lautan api, yaitu kematian kedua, lautan api. Paham ya, saudaraku? Saya ulang lagi. Jadi pada waktu tahta putih itu, yaitu penghakiman terakhir, hukuman yang terakhir itu, dibuka semua kitab-kitab. Nah, kitab-kitab ini ada yang menafsirkan, satu, itu isinya adalah kitab-kitab suci yang diyakini oleh orang-orang yang mati tersebut. Nah, mereka akan dihakimi menurut kitab mereka. Nah, pertanyaan, ada enggak orang yang bisa lolos berdasarkan kitab suci mereka, perbuatan mereka klop persis, kemudian mereka lolos dan mereka tidak dihukum? Ada enggak? Jawabnya ada di ayat 15 tadi. Nah, selain itu, ada juga yang menafsirkan bahwa kitab-kitab tersebut adalah catatan catatan perbuatan-perbuatan mereka yang tersembunyi, yang tidak pernah diketahui oleh orang, semua tercatat sehingga orang nggak bisa mengelak. Ya, jadi yang mana, saudaraku? Yang benar mungkin dua-duanya kitab-kitab tersebut, ya. Karena di hadapan Tuhan itu kita nanti telanjang dan kita sama sekali nggak bisa menutup-nutupi apapun juga, karena Dia Maha Tahu. Jadi berbahagialah mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Ayat 15 saya ulang lagi. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi cuma satu syarat orang tidak dilemparkan dalam lautan api, yaitu nama tercatat di dalam kitab kehidupan. Saudaraku, saya mau beritakan kabar baik. Bagi Anda yang belum percaya pada Yesus Kristus Tuhan, Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kehidupan. Yesus itulah kehidupan. Kalau saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau punya kehidupan. Dan namamu, namaku tertulis dalam kitab kehidupan, bukan karena perbuatan, tetapi semata-mata karena penebusan yang dikerjakannya di kayu salib, yang kita terima dan kita percayai. Saudaraku, Tuhan sudah ulurkan tangannya, kasih karunia-Nya kepada umat manusia. Apakah kita mau menerimanya? Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.